Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku di Sevia Panca Channel. Nah, di video kali ini aku mau ngomongin soal hemat. Kalau denger soal hemat, pasti pikiran kita udah menjurus ke anak kos, ya nggak? Di video kali ini aku mau ngebahas tentang tips hidup hemat ala anak kos. Jadi sebulan bisa habis cuman 400.000, tapi kalian nggak ngerasain kekurangan. Kalian masih bisa makan makanan yang enak, kalian masih bisa jalan-jalan ke mall, kalian masih bisa beli baju dan tanpa rasain kekurangan. So, buat teman-teman semuanya, khususnya anak-anak kos, tetap stay tune ya. Sebelum masuk ke tipsnya, buat kalian semua yang belum klik tombol subscribe, kalian wajib banget klik tombol subscribe ya. Dan jangan lupa buat nyalain tombol loncengnya, biar kalian bisa dapetin notifikasi video-video terupdate dari aku. Jadi aku tuh pernah men-challenge diri aku sendiri untuk mencoba hidup super hemat ala anak kos, tapi dengan catatan aku nggak boleh ngerasain kekurangan. Maksudnya kekurangan tuh gimana sih? Ya makan tetap 3 kali sehari, tetap bisa makan makanan enak, bisa beli makanan di luar, terus masih bisa jalan-jalan ke mall, masih bisa beli baju, dan pokoknya di akhir bulan itu masih tetap bisa makan yang enak gitu loh. Gimana sih caranya? Langsung aja ke tipsnya ya. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan adalah belanja bulanan sekaligus. Kalau dipikir-pikir ya, pasti ada beberapa orang yang mikir bahwa saat belanja kebutuhan bulanan atau kebutuhan anak kos sekaligus gitu ya di awal bulan itu mikirnya gini, aduh habisnya pasti banyak banget nih karena belanjaannya itu banyak, aduh mendingan beli dikit-dikit aja deh, pasti lebih hemat deh karena kan belinya dikit-dikit gitu. Kalau kita beli belanjaan bulanan sekaligus, itu emang di awal pengeluarannya itu bakalan banyak. Karena apa? Karena yang kita beli itu juga banyak untuk kebutuhan kita 1 bulan mendatang. Tapi kalau kita belanjanya dikit-dikit, ya emang pengeluarannya itu dikit. Tapi coba kita ini hitung-hitung gitu. Kita hitung, terus kita tulis, nggak apa-apa, kita catat. Misalnya, aduh sabun cuci baju aku habis nih, aku mau ke supermarket deh beli ini apa namanya sabun cuci baju gitu. Niat kalian waktu berangkat beli itu doang, tapi pas di sana ada diskonan roti tawar, terus ada diskon coklat, terus kalian pengen beli jajan, pengen beli minuman, alhasil kan pengeluaran kalian menjadi lebih banyak gitu. Jadi nggak cuman beli sabun itu doang, tapi bakalan belok ke beli ini beli itu kayak gitu. Nah itu kalau di total setiap kali kalian keluar terus belanjanya dikit terus, maka bakalan lebih banyak dari orang yang belanja bulanannya itu langsung banyak sekalian gitu. Cara selanjutnya adalah masak nasi sendiri. Menurut aku ini tuh adalah hal yang recommended gitu loh, karena aku tuh pernah gitu nyoba yang namanya masak nasi sendiri gitu. Jadi abis sholat subuh gitu, aku langsung masak nasi sendiri gitu. Abis itu aku siap-siap buat berangkat ke kampus. Terus aku ini bawa nasi putih, nasi yang aku masak tadi itu di wadah makan, tempat makan atau di tupperware makan gitu. Terus aku bawa ke kampus deh. Nah, kan itu nggak ada lauknya ya waktu itu. Nah waktu itu di kantin kampus itu baru aku beli lauk di situ. Nah kalau kita ini ya logika, misalnya kita nggak masak nasi sendiri, otomatis kan waktu kita beli makan sama teman-teman kita kan bakalan beli nasi, lauk plus minum gitu ya. Gini deh, nasinya harganya berapa? Nasinya pasti per porsinya rata-rata 5.000 ya, itu nasi doang. Terus lagi beli lauknya yang sederhana aja, apa ya, oseng-oseng, tahu, tempe atau apa itu palingan ya 5.000 gitu. Kan totalnya 10.000. Beda lagi kalau kalian bawa bekal nasi sendiri, kalian tinggal beli lauknya, itu pengeluaran kalian bakal lebih minim lagi, yaitu bisa 5.000 doang gitu buat beli lauk dan bisa makan sama teman-teman kalian gitu. Dan banyak aja sih anak-anak yang kayak gitu, itu lebih hemat juga, lebih porsinya juga lebih sesuai keinginan kita gitu. Mau sebanyak apa kamu makan gak masalah, toh itu kamu bawa sendiri gitu. Jadi di kos pastikan sediain rice cooker
ada kok rice cooker yang kecil gitu yang bisa untuk 1 orang atau 2 orang gitu ada. Terus kalian beli beras sendiri. Kalau enggak kalian bawa beras dari rumah sendiri. Nah, itu bakalan lebih hemat banget, dijamin deh. Cara selanjutnya adalah cintai air putih. Maksud aku cintai air putih itu kalian itu bawa air putih kemana-mana. Jadi kalian itu bawa botol minum kemana-mana. Dengan cara kalian harus ada botol minum sendiri di kos. Terus kalian punya galon sendiri yang isinya air di kos, air minum. Terus kalian isi deh botol minum kalian. Terus kalau kalian mau pergi ke kampus, mau pergi ngerjain tugas, mau pergi kemana aja gitu, kalian bawa tuh botol minuman di tas kalian. Nah, alhasil kalian mau beli makanan apa aja, kalian minum itu gitu. Minum air bekal kalian, apa sih? Air putih, botol minum kalian yang kalian bawa sendiri itu. Nah, kalau misalnya kalian tuh nggak bawa air putih sendiri, otomatis kan kalian pas haus gitu ya, itu kan kalian beli tuh. Nah, kalau beli dihitung-hitung sehari dua botol lah, paling 2 botol itu berapa, udah berapa dikali tiap hari itu udah berapa. Itu bakalan lebih boros menurut aku. Tapi kalau kita bawa air putih sendiri itu bakalan lebih hemat. Dan satu lagi, air putih itu kan bagus banget ya buat kesehatan. Menurut aku buat teman-teman yang mungkin kayak jarang minum air putih, lebih baik kalian biasakan minum air putih sejak sekarang gitu. Cara selanjutnya adalah cari tempat makan level anak kos. Jadi banyak dari kalian atau mungkin masih maba gitu ya, itu nggak tahu tempat makan atau rumah makan yang harganya itu lebih murah tapi enak, terus yang higienis pastinya itu nomor 1 gitu. Biasanya kurang tahu gitu kan, banyak tuh penjual makanan gitu. Tapi nggak salah juga sih kalau mau nyobain satu-satu, karena ya kan kita kepo, kita mau nyobain satu-satu gimana sih rasanya kayak gitu. Nggak apa-apa sih nyobain satu-satu, tapi kalau kalian udah nemu itu, kalau kalian tahu di rumah makan itu harganya sultan banget kayak gitu, harganya mahal banget gitu, dan nggak cocok dengan budget kalian, ya udah kalian cari yang levelnya anak kos-kos aja gitu. Makanan yang level anak kos itu banyak yang enak dan juga macem-macem gitu. Selanjutnya adalah beli kebutuhan yang perlu-perlu aja. Jadi kan kebutuhan itu ada kebutuhan yang bener-bener kalian butuhkan atau kalian perlukan, dan ada kebutuhan yang cuman kalian inginkan doang. Nah, itu kalian dahulukan kebutuhan yang bener-bener kalian perlukan. Jadi ya apa sih kebutuhannya anak kos, dahulukan dulu gitu, yang penting-penting dulu gitu. Terus misalnya kalian pengen sesuatu, misalnya beli kebutuhan di luar keperluan atau keinginan kalian, ya bisa aja, asalkan kalian mikir dari awal udah ngomong gini ya, aku nanti mau beli itu, tapi aku budget aku segini, aku nggak boleh lebih dari misalnya 50.000 atau lebih dari 40.000 kayak gitu. Nah, maksudnya itu di sini kan ada ya tipe orang yang beli sesuatu, misalnya pergi ke toko atau supermarket, niat awal mau beli barang apa gitu ya, niat awal misalnya mau beli air gitulah, misalnya mau beli air mineral gitu. Terus sampai tokonya itu lihat cangkir yang lucu banget gitu, ada gambar-gambar kartun kesukaan dia kayak gitu. Terus dia beli deh itu, padahal itu harganya mahal, tapi dia bilang nggak apa-apa deh, ini lucu banget, aku pengen. Nah, itu masuk kategori sesuatu barang yang cuman kalian inginkan gitu, padahal di kos kalian udah punya gelas, udah punya cangkir sendiri, ya kan fungsinya sama, tapi kenapa sih harus beli lagi kayak gitu. Itu adalah hal yang mubazir menurut aku. Jadi beli kebutuhan itu yang perlu-perlu aja. Lalu ada lagi, misalnya kalian jalan-jalan tuh ke mall, terus kalian pengen banget beli baju itu, ya nggak apa-apa kalian beli baju itu, tapi dengan cara kalian harus nabung dulu tiap hari. Jadi kalian ngumpulin tuh uang, misalnya sehari kalian
menyendirikan uang khusus buat beli baju itu, misalnya baju atau sweater atau jaket itu gitu. Misalnya harganya berapa sih, 200.000 atau 100 atau 150. Nah kalian nabung tuh sehari 5.000 kayak gitu. Alhasil nanti kalau uangnya udah kekumpul, kalian beli deh. Nah itu merupakan salah satu hal yang menyenangkan ya kali, karena kalian belinya juga penuh usaha, yaitu usaha menabung dan berhemat gitu. Yang pasti kalian nggak boleh tuh kalau hidup terlalu hemat terus makannya jadi sehari cuma 2 kali, cuma sekali, itu jangan ya. Kalian harus tetap makannya 3 kali sehari dengan makan makanan yang bergizi kayak gitu. Salah satunya bergizi itu ya jangan terus-terusan makan mie kayak gitu. Biasanya kebanyakan anak kos kan kalau di akhir bulan uangnya menipis habis gitu kan, makannya cuma mie kayak gitu ya. Itu nggak baik sebenarnya. Jujur kalau aku sendiri waktu ngekos dari dulu itu nggak pernah yang namanya ada mie instan di kos aku. Jadi aku nggak pernah itu ada mie instan di kos aku. Kalau misalnya aku pengen makan mie itu aku beli. Nah kalau beli itu kan harus nyebrang jalan kayak gitu, pasti agak males gitu. Akhirnya kan kayak jadi ya udah deh aku tunda-tunda kayak gitu. Tapi makanan yang pasti ada yang ada di kos itu, kalau aku selalu sedia telur ya, entah berapa butir doang nggak apa-apa. Itu cuman pada saat-saat kepepet itu sangat penting banget menurut aku. Karena misalnya ya di luar kos lagi hujan deras banget, lagi petir, lagi apa gitu. Terus kalau ada telur kan kita bisa tuh rebus telur buat makan atau goreng telur buat makan kayak gitu kan bisa. Itu kan the power of kepepet, tapi kita nggak kelaparan di dalam kos gitu. Nah teman-teman semuanya, itu tadi adalah tips hidup hemat ala anak kos dari aku, dan semoga tips tadi bermanfaat dan membantu kalian, terutama kalian yang anak kos. Karena hidup hemat itu penting dan kita nggak tahu ke depannya pengeluaran kita gimana, entah semakin banyak ataupun semakin sedikit. Yang penting kita harus punya tabungan, gitu ya. Nah, buat kalian semuanya yang belum klik tombol subscribe, kalian wajib banget klik tombol subscribe dan jangan lupa buat nantikan video-video selanjutnya dari aku. Dadah!